Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Bu Murni akan menemani Abonome 2020 belajar mata pelajaran kimia dalam kegiatan chemistry video conference bagian pertama, yaitu kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan soal kimia tetapi masih dalam konsep dasar. Nah, izinkan saya menemani, saya nggak akan manggil anak-anak ya untuk kali ini biar kayak YouTuber gitu, jadi tak panggil teman-teman aja untuk membahas materi kimia bimbel intensif ini. Tapi nanti kita akan menggunakan beberapa tips dan menggunakan strategi yang saya namai elimination strategy. Baik, langsung saja teman-teman di rumah siapkan bimbel, paket bimbel yang pertama. Untuk reguler kita akan membahas soalnya untuk soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini adalah kita buka dengan materi struktur atom dan sifat periodik unsur. Di mana soal ini adalah soal setara ujian nasional. Soalnya adalah perhatikan notasi unsur X berikut ini. Jadi ada notasi unsur X yang memiliki nomor massa 59 dan nomor atom 28. Pernyataan paling tepat berdasarkan notasi unsur tersebut adalah, nah, kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, langkah pertama adalah melihat pilihan jawabannya. Kira-kira pilihan jawaban dari A sampai E itu menginginkan apa? Yang pertama kita lihat ternyata menginginkan jumlah proton. Kemudian kita nanti harus menghitung jumlah neutron. Kemudian kita harus menentukan diagram orbital. Kemudian kita harus mengetahui konfigurasi elektron dari unsur X dan letaknya dalam sistem periodik unsur dalam bentuk golongan dan periode. Nah, jika kita menggunakan konsep, maka langkah pertama kita adalah menentukan berapa jumlah proton dan jumlah neutron dari soal ini. Jika kita lihat 5928X, angka 59 ini adalah menunjukkan nomor massa, atau jika kita beri lambang adalah lambangnya A. Sementara angka 28 ini, itu adalah menunjukkan nomor atom, atau kalau kita tuliskan lambangnya adalah Z. A atau nomor massa itu menyatakan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Sementara Z menyatakan jumlah proton. Nah, dari hasil kita menghitung ini, nanti kita sudah bisa menentukan jawaban mana yang kita bisa eliminasi. Misalnya sekarang A-nya 59, P-nya 28. Berarti dari ini kita bisa menentukan jumlah neutron, yaitu 59 dikurangi 28, yaitu totalnya menjadi jumlah neutronnya 31. Nah, sekarang kita lihat di pilihan jawaban. Pilihan jawaban manakah yang jumlah neutronnya 31? Selain itu kita eliminasi. Artinya nomor A jumlah neutronnya 28, kita eliminasi. Kemudian yang B masih masuk ya. Yang C kita eliminasi. Yang D masih sesuai dan yang E masih sesuai. Jadi kita menyisakan 3 pilihan jawaban yang kemungkinan akan benar. Nah, sekarang kita menentukan jumlah protonnya. Jumlah protonnya adalah sama dengan nomor atom pada atom netral, yaitu sebanyak 28, sehingga P-nya sama dengan 28. Kita lihat di pilihan yang tidak menyatakan jumlah proton sebanyak 28 adalah pilihan A dan pilihan B. Sehingga kita menyisakan 2 pilihan, yaitu pilihan D dan pilihan E. Nah, sekarang 28 ini diminta untuk menggambarkan diagram orbitalnya. Jadi kalau kita punya 28X, kita harus menuliskan terlebih dahulu konfigurasi elektronnya. Saya yakin teman-teman di rumah pasti tahu cara menuliskan konfigurasi elektron ini. Kita langsung singkat menggunakan 18AR, 4S2, 3D, 18 tambah 2 adalah 20, berarti sisanya 3D8.
Nah, jika kita diminta menuliskan konfigurasi elektronnya, kita dapatkan 18AR4S2 3D8. Kita lihat dulu pilihan yang menunjukkan AR4S2 3D8 adalah pilihan E, sementara pilihan D dari sisi konfigurasi itu sudah keliru. Sehingga sebenarnya kita sudah menemukan jawabannya, yaitu jawabannya adalah E. Nah, jika kita merasa kurang yakin, jadi kita bisa melihat dari konfigurasi elektron ini kita tuliskan diagram orbitalnya. Jadi jika 4s2, subkulit S itu punya orbital sebanyak 1 dan maksimum terisi 2 elektron. Sementara subkulit D itu terisi memiliki 5 orbital dan terisi 8. Berarti kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan option E itu sudah benar. Jadi, jika ketemu soal seperti ini, sebenarnya kita tidak usah menentukan semuanya, baik periode atau golongannya. Akan tetapi, karena kita masih latihan begini, coba kita tentukan sekarang golongan dan periode dari option E. 28X itu adalah 18AR4S2 3D8. Bagaimana cara menentukan golongan? Ingat, golongan ditentukan dengan menyatakan jumlah elektron valensi. Jadi elektron yang berada di kulit paling luar. Karena ini subkulit yang dilibatkan adalah S dan D, maka jumlah elektronnya kita jumlahkan antara subkulit S ditambah subkulit D. Jadi 2 tambah 8 itu jumlahnya 10. Akan tetapi di aturan pemberian nama golongan, 10B itu tidak ada. Yang ada adalah jika jumlah elektron valensinya 2 ditambah 8 totalnya 10, maka dia dimasukkan ke dalam golongan 8. Makanya, cara yang cepat tadi bisa jadi, jika kita sudah melihat angka 10B, kita eliminasi jawaban. Nah, sekarang periode. Periode itu ditentukan oleh N terbesar. Apa itu N? N adalah bilangan kuantum utama atau kulit terbesar, atau kalau ngapalinnya biar cepat, angka yang paling besar. Kita lihat di sini antara 4s2 dan 3d8, angka yang paling besar adalah angka 4. Sehingga periode dari X ini adalah 4. Jadi unsur X itu terletak di golongan 8B dan periode 4. Maka jawaban yang paling tepat seperti yang kita tadi gunakan adalah E. Oke, kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah materi tentang perkembangan model atom, di mana teman-teman diminta untuk menganalisis sebuah gambar, kira-kira gambar ini menunjukkan model atom apa dan bagaimana bunyi teorinya. Nah, kita lihat. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Jadi ada 2 buah gambar. Yang pertama adalah percobaan spektrum hidrogen. Ini hanya menunjang gambar yang sebelah kanannya. Sementara di kanannya ada sebuah gambar model atom. Pernyataan yang paling tepat berkaitan dengan ilustrasi tersebut adalah, gampang sekali teman-teman harus tahu ini gambar model atom apa. Saya yakin di rumah pasti sudah menjawab, ini adalah gambar model atomnya Bohr. Jadi ini adalah gambar model atomnya Bohr. Bagaimana bunyi teori dari model atom Bohr bahwa elektron itu selama mengelilingi inti beredar pada lintasan. Jadi kata kunci di sini adalah gambar ini adalah lintasan, di mana ada N sama dengan 1, N sama dengan 2, kemudian N sama dengan 3. Berarti ada inti atom, kemudian ada elektron yang beredar dalam lintasan dan tidak menyerap ataupun memancarkan energi. Artinya selama dia berada di lintasannya, dia akan dalam kondisi keadaan stasioner atau disebut juga keadaan dasar, yaitu istilahnya di gambar ini adalah chill state. Yang kedua, elektron itu dapat berpindah ke lintasan yang lebih tinggi dengan cara menyerap energi. Jadi kalau elektron itu pindah dari kulit yang lebih dalam, kan energinya lebih rendah,
ini ke sini, ke energi yang lebih tinggi, maka elektron itu akan menyerap energi. Jadi di sini ada istilah absorb energy. Dan apabila nanti dia kembali ke lintasannya, itu dia akan memancarkan energi. Jadi ketika dia pindah itu namanya keadaan tereksitasi. Jadi sudah sangat jelas ini adalah teori atau model atomnya Bohr. Nah, kita analisis masing-masing pernyataan. A, atom merupakan bola pejal. Jadi keywordnya bola pejal. Kalau sudah bola pejal, itu pilihan kita adalah antara Dalton atau Thomson. Tapi ada kata-kata bermuatan positif dan di tempat tertentu ada partikel bermuatan negatif. Maka ini bukan Dalton, melainkan siapa? Thomson. Karena kalau Dalton itu bola pejal saja. Jadi kalau kita gambar itu, kalau Dalton itu hanya bola pejal seperti ini ada. Tapi kalau Thomson, dia menambahkan bola pejal yang bermuatan positif, kemudian ada elektron yang bermuatan negatif seperti roti kismis. Yang B, jadi nomor A ini kita eliminasi karena ada kata-kata yang sudah saya garis bawahi itu. Kalau B, percobaan spektrum hidrogen menghasilkan penemuan elektron. Nah, kita fokus pada gambar yang sebelah kiri. Spektrum hidrogen itu tidak digunakan untuk menemukan elektron. Nah, di sini tidak ada mengindikasikan penemuan elektron muatannya apa. Di sini hanya menggambarkan bagaimana hasil dari perhitungan panjang gelombang pada spektrum hidrogen. Makanya nomor B ini juga jawabannya masih salah. Karena untuk penemuan elektron itu menggunakan percobaan namanya percobaan tabung sinar katoda. Jadi teman-teman bisa cek nanti di Google tabung sinar katoda itu kayak gini. Yang C, gambar tersebut merupakan teori atom Niels Bohr di mana terdapat elektron yang mengelilingi inti atom pada kulit dengan lintasan. Ada kata kunci lintasan. Maka sudah dipastikan jawaban yang benar adalah C. Nah, mengapa tidak D? Karena di D ini merupakan teori yang menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Ini adalah bunyi dari teori atom Rutherford. Jadi sudah ditentukan bahwa atom itu bermuatan positif, kemudian ada elektron yang mengelilinginya. Jadi bisa juga digambarkan dalam seperti kayak bintang gitu ya. Terus yang E, teori yang menyatakan bahwa kedudukan elektron di dalam atom merupakan suatu kebolehjadian. Ini jelas sekali adalah teori mekanika gelombang. Maka dari proses analisis tersebut, kita jawab pilihan jawaban yang benar adalah pilihan jawaban C. Bisa diikuti ya. Soal yang ketiga. Nah, soal ketiga ini adalah masih materi kelas 10, jadi konsep dasar mengetahui bagaimana sifat dari suatu bahan kimia dan prosedur keselamatan, bagaimana cara kita membuat, terutama di sini adalah proses pengenceran asam sulfat. Kita baca soal. Seorang siswa akan membuat larutan asam sulfat sebanyak 100 ml 0,2 molar dari larutan asam sulfat pekat yang mempunyai konsentrasi 16 molar. Ini jelas sekali metode yang digunakan adalah metode pengenceran. Alat yang digunakan diantaranya labu ukur, gelas kimia, pengaduk, corong. Bahan yang digunakan selain asam sulfat pekat adalah aqueous. Asam sulfat pekat merupakan zat yang berbahaya, berbau tajam, dan menyengat. Pada botol asam sulfat terdapat label yang bersimbol I. Berdasarkan wacana tersebut, makna dari simbol dan prosedur pengenceran asam sulfat yang harus dilakukan adalah, ini soal yang kategori mudah, teman-teman pasti sudah tahu jawabannya. Jika tandanya menyilang seperti itu artinya iritan. Atau dalam bahasa Indonesianya iritasi. Atau bisa jadi ada yang menyebut berbahaya. Jadi dari segi jawaban ini, makna simbol yang benar hanya option D.
Jadi langsung saja pilih D. Kita tidak berlama-lama pada soal yang mudah. Nah, biar kita belajar mengetahui kalau mudah meledak itu eksplosif. Eksplosif itu gambarnya seperti ini. Seperti ada ledakan gitu ya. Kalau korosif itu ada orang yang sedang cuci tangan. Seperti orang cuci tangan terkena zat. Jadi gambarnya seperti itu. Perhatikan kalau ada mudah terbakar atau sangat mudah terbakar, gambarnya seperti api. Kalau dia toksik atau beracun gitu, gambarnya seperti tengkorak. Nah, jadi jawaban yang benar sudah pasti pilihan jawaban D. Nah, lalu bagaimana prosedur pengenceran asam sulfat? Pilihlah jawaban yang dia melakukannya harus di lemari asam. Kenapa harus di lemari asam? Karena asam sulfat tadi sudah dikatakan di soal bahwa zat yang sangat berbahaya, berbau tajam dan menyengat. Dan kalau kita lihat konsentrasinya 16 molar, itu tentu akan menimbulkan uap. Dan itu harus dilakukan di lemari asam sehingga pembuangan proses saat kita mengencerkan itu lebih ramah lingkungan. Nah, caranya bagaimana? Ambil asam sulfat pekat itu yang diinginkan, jadi sesuai perhitungan kita menghitung dengan pengenceran, kemudian dituang sedikit demi sedikit dalam aquades. Jadi aquadesnya dulu yang dimasukkan, baru dituang sedikit demi sedikit asam sulfat. Nah, pilihan ini sudah tepat yang D. Jangan terbalik. Asam sulfat dituangi air, itu nanti akan terjadi proses pendidihan atau pemanasan yang sangat luar biasa, bisa menimbulkan ledakan. Nah, setelah itu baru diaduk, masukkan ke dalam lab ukur hingga volumenya 100 ml. Maka jadilah larutan SO4, H2SO4 yang sudah memiliki konsentrasi menjadi 0,2 molar. Ini jawabannya B. Ini soal yang tadi. Nah, selanjutnya soal tentang materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ini juga salah satu soal yang mudah jika keluar di ujian nasional. Jangan sampai teman-teman salah menentukan jawabannya. Kita lihat soalnya sebentar gitu ya. Hasil pengujian daya hantar listrik beberapa larutan seperti ini, K, L, M, N, dan O. Pasangan larutan yang mempunyai alfa sama dengan 1 adalah, alfa itu artinya apa? Derajat disosiasi. Jika dia nanti awal mulanya larutannya dibuat dari senyawa ion atau derajat ionisasi. Kalau memang awalnya larutan dibuat dari senyawa-senyawa kovalen. Nah, alfa 1 artinya elektrolitnya kuat. Ini sudah paham sepertinya ya. Artinya apa? Artinya di dalam larutan zat larutnya itu terdisosiasi atau terionisasi secara sempurna. Mana itu contohnya? Ini saya berikan gambaran representasi mikroskopisnya, yaitu yang B. 1 molar NaCl itu disebut strong electrolyte, solid consists of ions, sodium ions, and chlorine ions. Jadi dia terpisah ya. Ion-ionnya terdisosiasi secara sempurna. Maka larutan ini nilai alfanya sama dengan 1. Karena nilai alfa itu adalah jumlah mol yang terurai dibagi dengan jumlah mol mula-mula. Kalau semuanya terurai, artinya nilai alfanya sama. Dan indikatornya nyala lampu terang. Terus di sini ada gelembung gas yang banyak. Nah, kalau dia elektrolit lemah, nilai alfanya itu antara 0 dan kurang dari 1 gitu ya, lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Dan dia terionisasi sebagian. Mana di antara ketiga larutan ini yang terionisasi sebagian? Ya, benar sekali jawabannya C. C ini terionisasi sebagian. Mengapa? Karena di dalam larutannya masih, ini ada kata-kata weak electrolyte, solid consists mostly, jadi sebagian besar masih dalam bentuk molekul, and some ions, sebagian besar, sebagian kecil beberapa gitu ya, sedikit gitu, itu sudah berbentuk ion. Ini ion, kalau saya singkatkan ion H+, atau ion hidronium yaitu H3O+. Jadi hanya ada ion H+, misalnya masih dalam bentuk molekul.
maka nilai alfanya pasti di antara 0 dan 1, dikurang dari 1. Dan gelas itu adalah non-elektrolit, di mana larutan itu biasanya zat larutnya itu tidak terionisasi. Jadi solid consists of molecules no ions. Jadi tidak ada ions. Sehingga derajat ionisasinya atau alfanya sama dengan 0. Indikator lampu tidak menyala, kemudian tidak ada bunyi. Jadi dari penjelasan ini jelas bahwa yang memiliki alfa 1 adalah nyala lampunya terang, gelembungnya banyak, kemudian nyala lampu terang, gelembungnya banyak. Jadi larutan L dan larutan O. Jawabannya adalah B. Itu mudah sekali kalau stimulusnya adalah berupa tabel hasil percobaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, selanjutnya adalah soal stoikiometri. Jadi teman-teman kalau merasa soal itu susah atau perlu mendapat penjelasan yang lebih, itu silakan di SS, jadi di screenshot, nanti bisa dicatat ketika pembelajaran atau daring ini selesai gitu ya. Nah, ini adalah materi stoikiometri yang sangat sederhana tetapi sering sekali keluar saat ujian nasional, yaitu menentukan massa atom relatif, dan kadang kita masih bingung. Padahal ini adalah soal yang sederhana dan hanya menerapkan sebuah rumus. Massa rata-rata satu atom unsur Ki adalah 6,63 kali 10 pangkat min 23 gram. Sedangkan massa satu atom C12 adalah 1,99 kali 10 pangkat min 23 gram. Maka massa atom relatif unsur Ki tersebut adalah berapa? Ini alhamdulillah soal ini baik sekali karena kita tidak diminta menghitung ya, alhamdulillah. Kita hanya memasukkan rumus. Jika kita ingat rumusnya maka soal ini selesai gitu ya. Bagaimana cara mencari massa atom relatif jika diketahui massa rata-ratanya? Jadi AR Q itu merupakan perbandingan antara, sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar, ada masalah teknis. Tampilannya apa? Benar ya? Benar. Benar. Menang. Ya, kayak gini. Lanjut dikit. Ini aja. Bedanya apa, Wi? Ini. Ini aja. Kelihatan apa ya? Ininya muncul ya. Iya. Iya. Harapannya ini. Baik, dilanjutkan. Mohon maaf tadi salah teknis baru belajar gitu ya menggunakan ini. Jadi kalau kita menghitung ARQ itu adalah perbandingan adalah perbandingan antara
massa rata-rata suatu atom gitu ya, dari satu atom Q itu dengan 1/12 dikali massa dari satu atom C12. Jadi sebenarnya kita tinggal memasukkan rumus saja. Perbandingan massa rata-rata satu atom Q adalah 6,63 kali 10 min 23 gram. Kemudian 1/12 dikali 1,99 kali 10 pangkat min 23 gram. Jadi kita tidak perlu menghitung, kita lihat mana option yang seperti itu ya. A tidak, B tidak, C tidak, D tidak. Yang sama adalah optionnya yang E. Jadi jawabannya E. Ini termasuk soal dengan kategori yang mudah, asalkan catatannya kalian paham rumusnya. Soal selanjutnya, nah ini dia titrasi yang sering muncul dan bukan menentukan berapa konsentrasinya, tetapi berapa kadarnya, berapa kemurniannya gitu ya. Kayak nanya berapa kemurnian saya gitu ya, karena saya murni. Nah sekarang ini titrasi, jadi kita baca dulu, ada sebuah gambar, kalian pasti sudah selesai ujian praktik, ini ada gambar satu set alat titrasi, yang A ini artinya, ini A ya, ini B, jadi yang A itu adalah sebelum tercapai titik ekivalen, sementara yang B setelah tercapai titik ekivalen, karena sudah ada perubahan warna yang hampir pink, yang menandakan bahwa di sana bahasanya mulai berlebih gitu. Nah, seorang siswa menimbang 3,65 gram cuplikan. Jadi ada kata kunci di sini adalah cuplikan HCl. Apa itu cuplikan? Cuplikan itu seperti suatu sampel dengan kondisi atau keadaan tertentu. Jadi kalau HCl ada cuplikan, berarti di sana tidak murni HCl. Jadi mungkin ada pengotor-pengotor lain. Nah, kemudian dilarutkan dalam air hingga bervolume 500 ml. Kemudian 40 ml dari larutan ini diterasi dengan NaOH 0,2 molar dan diperoleh data percobaan ini. Jadi dilakukan 3 kali agar datanya akurat. Tugas kalian adalah mencari berapa persen kemurnian HCl tersebut gitu tugas. Bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Soal ini bisa kita selesaikan begini. HCl itu kan dalam cuplikan, masanya sekian. Kalian diminta untuk menentukan berapa kadar HCl yang murni, artinya dalam cuplikan itu yang murni berapa. Maka kita bisa menggunakan yang pertama caranya dari soal adalah melakukan titrasi. Sama seperti jika teman-teman mau menguji kadar atau kemurnian dari cuka yang ada di pasaran, itu bisa menggunakan titrasi. Jadi langkah yang pertama, kita akan mencari konsentrasi pada saat dilakukan titrasi. Itu konsentrasi siapa? Konsentrasi asamnya dengan ekivalen asam itu sama dengan ekivalen basa. Ini teman-teman pasti masih ingat menentukan rumus titrasi gitu ya, yaitu Ma, Pa, jangan lupa A-nya. Karena kalau kita tidak menyertakan A-nya, dia akan menjadi rumus pengenceran. Itu sama dengan Mb dikali Vb dikali B. Nah, kita akan mencari Ma-nya. Ma di sini adalah dari HCl-nya. Berarti Ma dikali Va dari HCl di sini adalah 40 ml. Karena pada saat titrasi dari 500 ml itu hanya diambil 40 ml. Dikali A. A itu adalah seberapa valensi dari asam ya, seberapa banyak H+ yang dihasilkan. Karena HCl berarti dia nilainya 1. Itu sama dengan molaritas atau konsentrasi dari basa itu 0,2 molar. Volume basanya ini harus kita cari rata-ratanya. Jadi rata-ratanya adalah 20 ya. Kemudian B adalah jumlah OH aminnya yang dihasilkan. NaOH berarti OH aminnya 1. Maka Ma-nya di sini adalah
1 mili 20 kali 0,2 berarti 0,1 molar. Ini bantu dicek perhitungannya ya, nanti kalau ada yang keliru bisa kita lihat kembali di akhir. Nah, setelah kita mendapatkan konsentrasi hasilnya 0,1 molar, maka kita baru menentukan berapa massa cuplikan, berapa massa murni dari HCl itu terhadap cuplikannya. Jadi, dengan menggunakan rumus M sama dengan massa dibagi massa molarnya, dalam hal ini MR ya, dikali 1000 per V dalam mililiter. Molarnya adalah 0,1, yang kita cari adalah massa dalam gram nanti. MR-nya di sini adalah HCl, berarti 35,5 ditambah 1. Itu sama dengan 36,5. Dikali 1000 dibagi 500. Nah, di sini kita akan menghitung ini 10 bagi 5, 2, kemudian 36,5 kali 0,1 itu sama dengan 2M. Maka masanya itu adalah berarti 36,5 dikali 1/10 dibagi 2. Itu nilainya sekitar berapa itu? 18,5 ya, 1,825 gram. Nah, karena 1,825 gram ini adalah massa HCl saat kita dapatkan dari hasil titrasi. Kemudian kita bandingkan. Jadi persentasenya kadarnya HCl itu adalah 1,825 gram itu dibagi dengan cuplikan awalnya, yaitu 3,65 gram itu dikali 100%. Sehingga ini sekitar 1/2 ya, atau 50%. Jadi kadar kemurnian HCl itu dalam cuplikan yang beratnya yang masanya 3,65 gram itu adalah sebanyak 50%. Jadi jawabannya adalah B. Jadi sekali lagi langkah pertamanya adalah kita mencari molaritas pada titrasi asam basanya, kemudian kita masukkan ke persamaan ini. Sehingga kita mendapatkan massa HCl-nya, kemurniannya kita hitung dengan membandingkan massa HCl dengan massa cuplikan. Sehingga ketemu sebesar 50%. Silakan di SS dulu, nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Soal selanjutnya ini adalah kimia unsur. Jadi memang dicari yang basic konsep dulu ya, yang beberapa materi yang secara sederhana muncul di soal ujian nasional. Nah, ini ada berikut ini beberapa unsur dan mineralnya. Ini memang kalian harus rajin membaca. Jadi teman-teman kalau ingin bisa menjawab soal ini adalah rajin baca dan bisa menghafalkan. Nah, ini tidak memang harus kuncinya itu adalah harus rajin membaca. Misalnya begini, ada unsur aluminium, mineralnya barit. Nah, kita bisa pakai logika, kalau aluminium barit, kalau barit ini pasti ada unsur Ba-nya. Umumnya gitu loh, walaupun tidak pasti gitu ya, barit. Nah, di sini kita lihat barit itu ternyata rumusnya adalah BaSO4. Mineral barit itu mineral BaSO4. Jadi kalau unsurnya aluminium jelas salah. Ini kita bisa tebak-tebak juga, tidak harus hafal gitu ya. Kalsium, kalau kalsium itu kalsit, kalsium. Berarti yes, ini sepertinya benar. Kalau lebih ingin tahunya kalsit itu apa sih ya ini? CaCO3, batu kapur ya. Jadi nomor 2 itu sudah kita
lingkari artinya benar. Kemudian tembaga. Nah, tembaga itu pirit. Nah, ini agak susah karena kalau besi itu punya banyak nama atau mineral. Kita lihat di sini. Ada namanya pirit. Kalau pirit itu ini, senyawa besi gitu ya, persenyawaan besi, mineral besi yang mengandung sulfur. Jadi FeS2. Jadi jelas sekali kalau tembaga pirit ini adalah option yang salah. Jadi pilihan jawaban yang nanti tidak boleh dipilih. Nah, tembaga itu apa? Bisa malasit, ini ya, atau bisa juga yang paling terkenal dari tembaga itu saya tulis di bawah, itu kalkopirit. Kalau kalkopirit ini adalah CuFeS2. Ini juga ada kandungan tembaga. Nah, ini teman-teman saya buatkan di tabel ini biar bisa yang sering muncul, yaitu hematit. Ini sering muncul Fe2O3, magnetit Fe3O4, dan siderit FeCO3. Nah, kalau nomor 4 besi hematit, maka jelas sekali besi hematit Fe2O3 ini jawabannya benar. Nah, hati-hati dengan nomor 5, magnesium magnetit. Magnesium itu bukanlah magnetit, tapi magnesit. Nah, jadi walaupun depannya mag, tapi tidak serta-merta magnesium itu magnetit. Tapi magnesit, kalau magnetit itu besi. Nah, selain magnesit, mineralnya magnesium bisa kita jumpai yang sering keluar di ujian. Ini magnesium sulfat, heptahidrat, itu garam Inggris ya, gypsum, MgCO3, CaCO3, dolomit, atau dalam bentuk karnalit, HCl, MgCl2, NH2O, jadi garam mineral kompleks. Nomor 5 ini berarti tidak, sehingga jawaban yang benar dari soal ini adalah 2 dan 4, yaitu kalsium kalsit dan besi hematit. Silakan di SS. Ini ada informasi tabel saya buatkan, ini yang sering muncul saat soal-soal ujian nasional. Nah, berikutnya adalah, ini memang sangat jarang mungkin ditemui. Ini pelajaran saat kita SMP, tapi ternyata di kisi-kisi UN adalah ada bagaimana cara memisahkan campuran dengan teknik apa, disesuaikan dengan kondisi dari campuran itu sendiri. Nah, ada soal seperti ini, perhatikan data berikut, ada gambar, itu teknik pemisahannya namanya apa, jadi kalian diminta untuk mencocokkan antara gambar dengan teknik pemisahan. Kalau yang pertama ini, pasti teman-teman sudah tahu ini adalah penyaringan atau istilah kimianya atau kerennya gitu ya, filtrasi. Jadi kalau ini sudah dikatakan sublimasi, maka jangan pernah memilih opsi ini gitu ya. Kemudian gambar yang kedua itu adalah destilasi. Destilasi itu bahasa biasanya gitu ya, ini enggak istilahnya, itu namanya penyulingan. Jadi kalau penyulingan ini biasanya didasarkan pada perbedaan titik didih. Nah, kalau tadi filtrasi berdasarkan ukuran partikel. Jadi kalau air ada pasirnya, itu kita pakai filtrasi. Kalau ada etanol sama air kita pisahkan, maka kita pilih titik didih. Yang titik didihnya rendah pasti akan duluan menguap dan terkondensasi. Nah, yang ketiga, ini jelas bukan penyaringan, ini adalah sublimasi atau penyubliman. Biasanya diuapkan, nanti kristalnya akan menyublim, jadi ini untuk zat-zat yang memiliki kemampuan menyublim, seperti kapur barus, gitu ya. Dipisahkan di sini, nanti kapur barusnya akan nempel di dinding sini. Jadi nomor 3 ini jelas bukan jawabannya. Nomor 4, kromatografi. Ya, kromatografi ini benar ya, ini adalah teknik pemisahan kromatografi. Kalau di SMP pernah nyoba biasanya. Ini adalah pemisahan komponen warna, biasanya pada tinta, kalau kromatografi sederhana. Warna tinta itu didasarkan pada fase gerak dan fase diamnya. Makanya kalau tinta dipisahkan dengan teknik kromatografi, maka penguraian warnanya seperti ini. Itu adalah berdasarkan komponen fase gerak dan fase diam. Jadi nomor 4 ini benar. Dan nomor 5 itu kristalisasi, bukan. Yang 5 ini adalah gambar, namanya
ekstraksi. Jadi ekstraksi ini bentar ya. Ya, hilang jadinya. Ini maaf ya, jadi terhapus. Jadi yang tadi nomor, jadi nomor 1 itu adalah penyaringan ya, yang ini enggak. Sebentar. Sublimasi ini enggak. Jadi kalau 2 tadi yes ya, yang 3 itu enggak, yang 4 itu yes, yang 5 kristalisasi bukan. Ini adalah ekstraksi. Ya, sebentar ya, di full screen dulu. Nah, yang kelima itu adalah ekstraksi. Ekstraksi itu adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kelarutannya. Jadi kalau kita mengekstrak itu sebenarnya kita sudah melaksanakan pemisahan campuran ekstraksi gitu ya. Misalnya pengen dapat kandungan senyawa aktif dari suatu tanaman gitu. Kita mengekstraknya pakai 1 air, 1 dengan etanol. Itu adalah menerapkan prinsip pemisahan campuran dengan ekstraksi. Jadi jawaban yang benar itu adalah 2. Ini hilang notnya ya. Terus kemudian yang 4. Jadi jawabannya 2 dan 4. Sudah, selanjutnya adalah proses pembuatan unsur. Nah, soal ini juga sangat sering keluar dan kita sering lupa itu jawabannya apa gitu ya. Jadi soal yang berikutnya ini adalah terdapat stimulus berupa tabel beberapa unsur pembuatan dan kegunaannya. Nah, maka jawabannya adalah yang tepat yang mana? Ini ketutup, yang tepat itu yang mana pasangannya? Kita lihat dulu kata kuncinya, unsur kromium. Unsur kromium itu berarti Cl ya. Proses pembuatannya adalah Goldschmidt. Ini sudah benar. Kemudian yang kedua adalah aluminium. Nah, ini kalian teman-teman di rumah pasti sudah tahu kalau aluminium itu proses pembuatannya dengan Hult-Héroult. Jadi ini nama prosesnya. Jadi kalau di sini ditulis pembuatannya adalah tanurtium, itu kita tidak boleh memilih jawaban nomor 2. Kalau tanurtium itu biasanya proses pembuatan dari unsur besi. Nah, kalau tembaga fresh itu juga tidak benar, karena kalau tembaga itu dia menggunakan yang namanya proses reduksi. Kalau fresh ini adalah proses pembuatan unsur ya fresh. Berarti sungguh. Kemudian fosfor dibuat dengan proses pembuatan namanya Wohler. Sudah benar nomor 4. Kemudian kalau magnesium itu proses pembuatannya bukan reduksi tapi Dow. Nah, kenapa kita tidak melihat manfaatnya? Jadi sekarang kita lihat manfaatnya, kromium velg mobil bisa, kemudian fosfor korek api benar. Ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah 1 dan 4, yaitu option B. Nah, jadi diusahakan teman-teman di rumah ini hafal apa nama proses pembuatan dan kegunaan dari unsur. Misalnya yang susah dibedakan itu natrium sama magnesium. Kalau natrium itu down, kalau magnesium down. Jadi nggak ada N-nya gitu ya. Yang sering muncul itu kemudian ada pembuatan amonia yang sering muncul di soal. Ini pengetahuan tambahan, biasanya nama prosesnya adalah ada 2 orang yang menemukan ya, Haber sama Bush.
Jadi nama prosesnya adalah Haber-Bosch. Kemudian satu lagi yang sering muncul adalah bagaimana proses pembuatan dari asam sulfat. Kalau asam sulfat itu proses pembuatannya ada dua, satu dengan cara proses kontak. Biasanya katalis yang digunakan ini adalah P2O5, itu ada dulu. Kemudian satu lagi adalah bilik timbal, atau menyebutnya kamar timbal. Biasanya nanti katalis yang digunakan ini dari NO atau NO2. Jadi prosesnya sama-sama menghasilkan asam sulfat, namun dengan katalis yang berbeda, nama proses pembuatannya berbeda. Yang satunya kontak, yang satunya bilik timbal. Nah, silakan di SS, ini sering beberapa unsur dan proses pembuatan yang sering terulang. Oke, selanjutnya adalah soal tentang, ini kompleks ya, jadi memadukan antara notasi atom, sistem periodik unsur, kemudian ikatan kimia, tipe molekul atau bentuk molekul, dan ini juga melibatkan nanti bagaimana proses pembentukan ikatan kovalen. Kita baca dulu, ada dua buah unsur, yaitu unsur P dan Q. Ini tentu sangat familiar di teman-teman semua, kalau 1,1 P, itu kita sudah hafal, itu pasti unsur hidrogen, ya hidrogen. Kemudian 3216 Ki. Kalau kita punya kata kunci hafal unsur, kalau 1 itu adalah H, kalau 16 itu adalah S, maka sebenarnya soal ini selesai. Gitu ya, kalau seandainya kita hafal. Maka kalau H sama S tentu ikatannya kovalen. Ini sudah bisa ditebak rumusnya yang mana gitu ya. Cuma kalau seandainya kita tidak hafal unsurnya, maka kita harus mengerjakan dengan cara seperti ini. Unsur P berada pada golongan yang sama dengan unsur logam alkali meskipun non-logam. Sudah jelas sekali bahwa unsur P itu pasti H. Kita tulis di sini 1P, kemudian di sininya prediksi kita adalah hidrogen. Unsur ini berikatan dengan unsur Q yang berada pada golongan kalkogen. Kita dapat informasi di sini ada kalkogen. Kalkogen itu adalah nama dari golongan 6. Berarti Ki itu bisa O, bisa S. Jadi tentu harus sudah hafal golongan 6A, gampang sekali. Jadi 16 Ki. Ini bisa jadi O, bisa jadi S, bisa jadi selenium, terserah. Ya. Apabila keduanya membentuk senyawa yang memiliki kaidah kestabilan, jadi harus oktet. Rumus kimia senyawa yang dihasilkan, berapa jumlah PEI dan PEB, tipe molekulnya apa, dan bentuk molekul yang paling sesuai adalah. Sekali lagi, kalau tadi sudah tahu H sama S, itu sebenarnya soal ini sudah bisa kita jawab. Sekarang kita coba pakai cara lain. 1P ini tadi konfigurasinya 1P kan 1. Jadi P itu punya dot 1. Kemudian Ki itu 16 Ki. Berarti kita pakai 2 raja 28, 6. Berarti elektron valensinya kan 6. Berarti Ki itu punya dot sebanyak 6. Nah, mereka harus berikatan. Namanya berikatan supaya apa? Supaya stabil. Kalau nggak berikatan, nanti mereka nggak stabil. Gitu ya, jomblo gitu. Maka P dan Q ini sharing. Nah, ikatan apa? Itu masalahnya ada ikatan apa yang terbentuk? Apa ion atau kovalen? Kita lihat di sini. P itu punya elektron 1. Kalau dia melepaskan, itu ya agak berat gitu ya. Kan cuma punya banyak 1, kalau dilepaskan satunya berat gitu. Nah, lebih baik dia ke Q nanya. Q itu punya 6. Supaya stabil memiliki kaidah oktan kan harus 8 ya. Berarti bagaimana caranya tanpa melepaskan elektron P, Q itu sama P bisa berikatan dan sama-sama saling mengumpulkan. Maka mereka sharing elektron yang bikinnya istilahnya ikatan kovalen. Itu kalau secara konsep. Kalau nggak secara konsep, hafal-hafalan gitu ya. P itu nomor atomnya 1, non-logam katanya. Q itu 16, kalkogen 6A juga non-logam. Non-logam namanya kovalen. Selesai. Nah, ikatannya kovalen. Berarti siapa yang akan menjadi atom pusat? Jelas yang punya elektron lebih banyak. Ki.
karena hanya bisa menyumbang sharing satu, maka terpaksa aku harus cloning gitu ya. Hanya harus ada dua. Ya, dia begitu. Sehingga hanya duplet, alhamdulillah stabil gitu. Kemudian ini duplet, stabil, dan key-nya gitu ya, bisa ganti B. Nah, ini key-nya juga stabil, yaitu menjadi kaidah oktet. Jadi rumus kimianya kita tidak mungkin memilih PQ 3, ini jelas sekali tidak. IC ini kita tidak mungkin pilih, apalagi PQ 4 gitu ya. Ngomong waktu kita, apalagi Q6P ini sangat tidak mungkin. Maka jawaban kita antara A dan B. Karena kita sudah membuat rumusan begini, maka Q-nya 1, P-nya 2. Berarti rumusnya apa? P 2 Q. Nah, antara A dan B yang punya P2Q adalah ya sudah B ini gitu ya, jawabannya B. Tapi biar lebih paham, P2Q, PEI-nya 2. PEI itu yang mana? PEI itu adalah pasangan elektron ikatan, jadi yang terlibat dalam proses ikatan. Mana yang terlibat dalam proses ikatan ini? Jadi PEI ini. Ini juga. Nanti PEI-nya ada 2. Kita tulis PEI itu 2. PEB adalah pasangan elektron bebas. Namanya bebas tidak berikatan. Ini ada bebas gitu ya. Bebasnya di sini nggak berikatan. Ada berapa? Ada 2 pasang. Ingat 2 ya, bukan 4. Kalau elektronnya 4, tapi pasangannya 2. Karena disebutnya PEB, pasangan, berarti ada 2. Sudah sangat membuktikan jawaban B itu pasti benar. Tipe molekulnya kalau dibuat rumus, X itu melambangkan PEI sebanyak 2, kemudian PEB-nya juga 2. Nah, tipe molekulnya AX2E2. Kalau kita lihat jumlah domainnya 4. Domain itu apa sih, Ginda? Domain itu adalah jumlah antara PEI dengan PEB. Totalnya 4. Jadi di sini saya buat totalnya 4. Kalau 4, kamu pasti ingat namanya tetrahedral. Keluarganya tetrahedral. Keluarganya tetrahedral. Kalau kita gambar kan kayak gini ya. Nah, ini mungkin bisa arah depan gitu. Terus ini yang arah belakang. Nah, ini tetrahedral, keluarganya dia. Tapi sekarang X-nya 2, E-nya 2. Berarti ada 2 ikatan dari tetrahedral yang diganti oleh PEB sebanyak 2. Jadi ini nanti bisa saya anggap ini nanti jadi PEB, ini jadi PEB. Bentuknya bisa kita tebak. Apa bentuk molekulnya? Cara teman-teman di rumah juga bisa menebak, ini jawabannya bentuk yes, P. Jadi jawabannya benar sekali, ternyata P. P2Q, PI2, PEB2, tipe molekul AX2E2, bentuk molekulnya adalah. Kenapa PEB tidak mempengaruhi bentuk molekul? Karena biasanya nanti bentuk molekul itu dilihat dari jumlah atau keberadaan PEI. PEB itu ruangannya kan bebas. Silakan di SS. Screenshot. Oke, nah ini adalah data energi ikatan. Jadi berarti ini termokimia ya. Sebenarnya soal begini tuh gampang, susahnya adalah menghitung matematikanya gitu ya. Jadi sebenarnya data ini mudah sekali. Jadi teman-teman tidak boleh kalau ketemu soal ini dilewatkan. Jangan hanya karena malas menghitung. Kita lihat sekarang. Jika stimulusnya berupa data energi ikatan, berarti ini adalah penentuan delta H reaksi dengan data energi ikatan. Terus diingat dulu rumusnya apa ya, gitu ya. Nah, apabila gas propena direaksikan dengan gas klorin menurut reaksi berikut, ini reaksinya, maka perubahan entalpi apabila volume gas propen yang direaksikan sebesar 3,36 liter pada suhu 0 derajat tekanan 1. Masya Allah, ini tidak hanya menentukan delta H-nya saja, tapi diminta untuk pada kondisi itu. Teman-teman, kata kuncinya gini, kalau lihat ada volume 3,36 liter, suhunya 01, itu kondisinya adalah standar. Masih ingat kita sebut? Standar, atau teman-teman mesti lebih ingatnya kondisinya itu STP, Standard Temperature and Pressure, ya. Langsung ingat hubungan mol dengan volume STP, gimana Bu?
N mol gitu ya, sama dengan volume per volume molarnya yaitu 22,4 liter per mol. Nah itu dulu. Nah sekarang baru kita nyari delta H-nya dulu. Nyari delta H-nya, langkah kalau ketemu data energi kata, langkah pertama itu gambar strukturnya, itu cara termudah. Tidak ada tips lain itu ya, atau kalau bisa kalian sudah mahir itu sebenarnya bisa lirik aja gitu ya, terus dieliminasi. Tapi lebih bagusnya kita gambar. Ada C, rangkap 2C, C ini mengikat H sebanyak 2. Sambil saya menggambar, teman-teman di rumah coba gambar. Ya. Kemudian ada CH, terus C, H, H, dan H. Ditambah CL, CL. Nah, hasilnya jadi susah nulisnya ya. C, CL, cetak ini CL, ini CL, CL, C, kemudian ini H, CL yang sisa. Mana? Ini sih. Nah ini C-nya 1, hanya yang 2 ya. Ini ke atasnya nggak bisa. Iya. Ini hanya nggak bisa. Oh itu. Sebentar ya. Nah, ini ada H. Kemudian ada C, ada H, ada CL, kemudian ada C, H, H, H. Oh, tulisannya jadi jelek ya. Saya kalau nomor struktur itu dengan pen. Nah, sekarang ketika kita sudah gambar ini, maka cara termudah kita adalah mengeliminasi. Makanya banyak-banyaknya eliminasi kalau soal begini. Artinya apa? Yang sama itu kita eliminasi. Antara apa? Antara ruas kiri dengan ruas kanan. Mengapa? Karena untuk menyelesaikan ini kan delta HR sama dengan total energi pemutusan ikatan. Itu biasanya kalau di lebih cepat ini ruas kiri gitu. Kurangi total dari energi pembentukan ikatan. Ini menentukan ya. Biasanya biar gampang itu ruas kanan. Kenapa begitu? Karena kalau mau membuat reaksi baru itu kita harus putus dulu. Jadi kalau mau buat ikatan baru itu putus dulu, baru boleh buat ikatan baru. Nggak boleh kita buat ikatan baru tanpa putus dulu gitu ya. Gitu ya. Nah sama, kalau di kimia juga gitu. Kalau membentuk reaksi baru itu hasil reaksi, maka reaktannya itu harus putus dulu ikatannya, baru membentuk ikatan yang baru. Ya, yang diterapkan di dalam kehidupan. Nah sekarang total energi pemutusan reaktan atau ikatan dari reaktannya kan ini kiri ya, kiri ini. Nah itu dikurangi yang kanan kalau gampang. Sekarang biar nggak besar angkanya, kita eliminasi saja hal-hal yang sama gitu ya. Apa benar ini? C ini sama, 1 ada CH ya, 2, 3, 4, 5, 6. 6 CH-nya kita hilangkan, di sini juga harus hilangkan. 1, 2, 3, 4, 5, kita lihat ya 6. Jadi CH-nya udah tidak ada. Kemudian apalagi yang bisa kita hilangkan? CC-nya bisa kita hilangkan. Ini CC-nya ini sama CC yang bisa.
Itu kan ada 2 C. Yang lain bisa dihilangkan, sepertinya tidak bisa. Ya. Sehingga yang tersisa dari ruas kiri, delta HR itu sama dengan C sama C. Ya, ditambah CL sama CL. Energinya dikurangi, di kiri ada 2 CCL ditambah 1 CC ya. Teman-teman bisa bantu melihatnya. Kadang di syuting ini ya grogi ya. Kemudian CC di sini berapa? 612 kilojoule ditambah CL-nya 242. Dikurangi 2 CL. CCL ya. Berarti 2 kali 331. Ya, Ibu semangat gak grogi kok. Makasih semangatnya. Ditambah CC-nya itu 347. Hitung ya. Ini berapa itu? 854 ya. 854. Terus dikurangi. Saya bisa menghapus pakai tangan ya. Hapus ya. Terus tekan. Ini dikurangi 331 kali 2 itu 2,662 ya. Ditambah 347. Ya gitu. 854 dikurangi 662 berarti 9. 2,9, 6,4, 10 ya. Ini 1009. Benar ya? Gak ada yang jawab ya. Itu dikurangi 854 sekitar 155 ya. Jawab dong. Benar ya jawabannya 155 kilojoule. Nah, belum selesai nih urusan kita gitu ya. Karena ini apa? Ini untuk 1 mol propena. Ini untuk 1 mol propena. Nah, padahal yang ditanya untuk berapa mol? Ya untuk berapa mol dari reaksi yang saya merahi tadi di awal. Kita nyari mol dulu dalam kondisi SDP. Jadi mol pada reaksi ini adalah 3,36 liter itu dibagi 22,4. 22,4 sekitar 15/10 ya, atau 0,15/100 ya, 0,15 mol. Sekali lagi bantu menghitung. Nah, berarti jika delta HR-nya itu 1 mol itu sama dengan min 155 kJ, maka untuk 0,15 mol ya dikali aja X-nya. Berarti X-nya itu sekitar 155 dibagi 15/100 itu sekitar 155 ya, 23,35. Oh iya benar, saya baca chat di sana itu CC-nya bukan 621 nak, itu 612. Jadi sudah saya perbaiki di sini. Sedangkan di lembar bimbel teman-teman di rumah itu memang keliru. Karena data antara C dengan rangkap C itu 612. Sudah ya. Jadi jawabannya D. Iya, Sabrina jawab oh lah, ya benar. Oh. Jawabannya silahkan di SS.
Tolong guys, DSS dulu guys. Nah itu dah anak-anak guys. Bentar Bu, itu dikurangi kan? Ya. Enggak, ini enggak dikurangi tanda tangan. Gimana? Setuju? Oh, oke Bu. Oke, siap. Saya lanjut ya. Mantap Bu. Oh iya, mantap memang ya. Lanjut aja ya. Bantuin ngitung. Oke. Nah, ini tadi saya lihat chatnya Dara ya. Kalau delta H gimana? Nah, ini langsung saya jawab tuntas gitu ya. Ini adalah soal bagaimana jika data entalpinya berupa pembentukan standar. Nah, ini kalian sering bingung itu kapan sih kiri kurang kanan, kapan kanan kurang kiri gitu ya. Jadi kalau kiri kurang kanan, itu ingat energi ikatan. Cara ngapainnya kayak saya tadi. Sebelum kita berikatan, kita harus memutuskan hubungan dengan yang terdahulu. Tapi kalau delta HF itu kanan dikurangi kiri. Gimana? Ini lihat. Jika ada stimulus berupa ini, maka kita menggunakan yang sini. Total dari delta H0F-nya hasil gitu ya, hasil reaksi atau lebih nyamannya kalian pasti senangnya kelas kanan dikurangi dengan ini agak dapat namanya total delta H0F dari reaktan atau reaksi. Nah, itu luasnya ini. Kan lebih gampangnya kalau sudah UN, sudah perlu konsep gitu ya, kanan kurang kiri. Ini gampang sebenarnya, susahnya hitungnya. Gitu. Entalpi pembakaran standar dan reaksi pembakaran etanol berikut ini adalah, berarti langsung saja, ini sepertinya semua sudah bisa menghitung delta HR, total delta HF hasil reaksi. Gimana yang mana hasil reaksi? Ini sudah tahu ya. Kalau plus 12 pasti sudah tahu ini adalah hasil reaksi. Ini adalah reaktan atau pereaksi. Itu tinggal masukkan saja angkanya berapa ya? 4 CO2 berarti 4 dikali delta HF-nya CO2. Saya tidak tuliskan karena teman-teman pasti sudah paham. Itu kita lihat di sini min 394. Min 394. Terus ditambah 4H2O berarti 4 dikali H2O berapa itu? Min 286. Min 286 dikurangi dari reaktannya, yaitu etanolnya sendiri. Yaitu, saya buat di sini, 2 dikali min 192. Nah, tentu satuannya adalah kilojoule per meter. Loh, kemudian kok nggak nambahkan dengan 5O2? Kalian pasti di rumah sudah tahu kalau delta HF-nya 0 dari unsur-unsur bebas seperti U2, N2, sama F2, atau Na berdiri sendiri, itu nilainya adalah berapa teman-teman? Yes, 0. Karena nggak usah. Jadi kita mengurangi space dan mengurangi menghemat waktu. 394 kali 4. Itu min 1576 ditambah 286 kali 4 itu min 114, kemudian dikurangi min 384. 484 ya? Oh, 38. 384.
Sehingga kalau kalian hitung nanti itu ketemunya min 2 biar cepat 27 20 itu ditambah 384. Nanti hitung ya. Takutnya salah hitung ya karena grogi. So, hasilnya adalah, ini sudah kelihatan banget, min 2700 dikurangi, ditambah 384, pasti tidak mungkin jawabannya B, C, D, atau E, jawabannya pasti min 2, 3, 36 kilojoule per mol. Soal ini kategori soal mudah, hanya perlu bersabar untuk menghitung. Nah, karena min, maka reaksi pembakaran standar ini adalah reaksi eksoterm. Jadi rata-rata pembakaran itu eksoterm. Jadi sabar menghitung aja. Jangan diceritakan, hitungannya sama nggak? Nggak ada yang jawab. Ya sudah. Sama Bu, alhamdulillah. Terima kasih Arindi. Lanjut ya. Oh, makasih Gaby. Oh, oke, saya lanjut. Nah, kita ketemu laju, tapi laju ini tidak biasa. Mengapa? Karena soalnya adalah analisis. Kalau tadi kan soalnya mudah-mudah gitu ya. Ini juga mudah, asal kita tahu triknya. Strategi dan trik ya. Perhatikan data percobaan reaksi A tambah 2B sebagai berikut. Nah, kalau laju mesti ada begitu. Kenapa? Karena laju reaksi itu hanya bisa ditentukan dari data hasil percobaan. Tidak bisa sembarangan. Ada data 4 kali pengulangan, datanya sekian. Gitu ya. Pernyataan berikut yang paling tepat. Nah, kalau ada soal yang pernyataan berikut yang paling tepat, maka kamu harus melakukan analisis option. Seperti tadi kita terapkan strategi eliminasi gitu ya. Langkah pertama apa? Karena option A ini kata kuncinya adalah order reaksi, maka mau tidak mau kita, teman-teman di rumah harus nyari order reaksi dulu. Udah tahu kan ya caranya nyari order reaksi? Kalau misalnya teman-teman mau nyari order reaksinya A, order reaksi terhadap A gitu ya, maka pastikan order reaksi terhadap B itu sama, konsentrasi B-nya sama gitu. Order reaksi ya. Konsentrasi B-nya sama. Jadi pada B yang sama yaitu data berapa? Data, jawab dong. Data 1 dan 2. Yes, 1 dan 2. Boleh kalau nanti milih yang lain gitu ya. Tapi kalau yang di sini konteksnya 1 dan 2. Caranya biar cepat gimana caranya? Caranya gini. Kalau ini sama, perhatikan ya. Kalau ini sama, kalau sama saya hadirkan. Nah, sama kan? Berarti kita dapat mencari order ini. Berarti data yang digunakan ini. Kalau dulu saat belajar laju reaksi mesti pakai rumus yang panjang. Kalau sekarang kan kita pakai strategi. 0,1, 0,2, itu kalau kita balik, 0,2 bagi 0,1 berapa? 2 ya? Ya, angkat apa? Ordernya X. Terus sama dengan 2 ke 8, berarti berapa kalinya? 4 kali. Sehingga X-nya, bisa kita temukan ini, 2 pangkat X, basisnya harus sama. 2 pangkat 2, so X itu sama dengan 2. Jadi ordernya A itu 2. Maka tidak perlu rumus yang saat dulu panjang lebar ya. Bu, kenapa dulu saat kelas 11 panjang lebar? Karena itu penemuan konsep. Dan sekarang, bagaimana menjawab dengan tepat, benar, dan cepat. Ya. Jadi 2. Kemudian, sekarang nyari order B. Jika kita mencari order reaksi terhadap B, maka data A harus sama. Data mana yang kita gunakan? Data mana yang kita gunakan? 2 dan 3. Udah ada yang jawab tuh saya mau. 2 sama 3 ya. Susah. Berarti kalau 2 dan 3 ini sama ya. Berarti kita punya 0,1, 0,2 berarti 2 pangkat Y. Saya buat Y order reaksi terhadap Y. Itu sama dengan 832. 8 itu berapa kalinya 32? 4 kalinya.
Berarti 4 sehingga 2 pangkat Y sama dengan 2 pangkat 2. So, Y itu 2. Oh, ternyata order reaksinya 2. Itu kita lihat sekarang. Order reaksi totalnya sebesar 3. Jelas ini kita harus eliminasi. Kenapa? Karena kalau di total, ordernya berapa? 4. Cepat kan? Tidak mungkin kalian. Ya, kita coret ya. Kok kita coret? B, persamaan lajunya adalah VK konsentrasi. Nah, kalau persamaan laju berarti kan tinggal P, A, konsentrasi A, ordernya 2, dan B, ordernya berapa? 2. Sementara pilihan B menyajikan order B1. So, ini nggak usah dipilih. C, meningkatnya konsentrasi B tidak akan, ini kata kuncinya ada kata tidak akan mempengaruhi harga laju. Di kelas 11 pasti sudah paham begini, bahwa kalau konsentrasinya ditingkatkan 2 kali, lajunya otomatis akan berubah, tidak mungkin tidak mempengaruhi. Kapan tidak mempengaruhi? Kalau ordernya 0, sementara order kita 2. So, C ini jangan gitu. Nah, itu namanya metode eliminasi, gitu, strategi kita. Nggak usah panjang lebar gitu ya. Nah, sekarang reaksi tersebut memiliki harga tetapan laju. Nah, ini harus dihitung memang. Ini tidak bisa main spekulasi. Karena kita akan menghitung nilai K. Bagaimana cara menghitung nilai K? Teman-teman di rumah pilih salah satu data yang paling mudah. Kita pilih data 1 ya. Pilih data 1. Ada yang jawab ya, setuju aja deh. Pilih data 1. Jadi kayak gimana? Data 1 kita masukkan dulu. P-nya berapa data 1? 2 M per detik ya. Itu sama dengan K, ini adalah konstanta yang akan kita cari. Konsentrasi A-nya adalah 0,1. Saja. Kita berdoa semoga angkanya mudah. Kemudian konsentrasi B juga 0,1. Ini M-nya pasti pangkat 2, nanti M-nya pangkat. So, K sama dengan 2 molar per detik per 0,1 kuadrat adalah 10 pangkat min 2. Kita buat bilangan berpangkat agar lebih mudah. M pangkat 2 dikali 10 pangkat min 2 M pangkat 2. Sehingga K-nya jelas sekali di jawabannya 2 per 10 min 2, 10 min 2 adalah 10 min 4. M pangkat 4 ya. Kalau ini M per 7. Nah, kalau 2 bagi 10 pangkat min 4 di bawah ke atas jadi berapa? Jadi 20.000. Benar ya? Nah, M-nya dikurang 1 berarti M pangkat min 3 per detik. Enggak sama dengan pemutih? Iya, Naura. Oke. Nah, kalau di soal bilang 2000 meter pangkat min 3 detik min 1, jelas kita tidak pilih. Alhamdulillah soal ini soal yang sangat memudahkan kita. Kenapa? Karena kalau A, B, C, D sudah salah, berarti jawaban yang benar adalah E. Apa perlu kita hitung? Sepertinya tidak. Kita jawab E aja. Kalau teman-teman di rumah masih dalam tahap belajar nggak percaya, ya hitung aja. Caranya gimana? Saya kasih caranya aja, nanti hitung sendiri ya. P sama dengan K-nya teman-teman masukkan 20.000 dikali konsentrasi 0,5 dikuadratkan, itu juga 0,5 dikuadratkan. Insya Allah ini hasilnya 1250 molar per detik. Benar Bu, kata Sarvina. Oke, benar, alhamdulillah. Kita sampai 15 soal nomor aja ya. Nanti berikutnya
Kita lanjutkan dengan level yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Oke, ya lanjut. Di screenshot ya, di SS dulu. Nah, soal 14. Soal 14 ini soal yang sangat mudah. Tidak perlu ngitung ini ya. Pada pembuatan gas amonia NH3 menurut Haber-Bosch dilakukan dengan cara mereaksikan gas nitrogen dan gas hidrogen sesuai persamaan. Jadi kalau sudah perlu ketemu persamaan reaksi langsung tulis lah. Ini gas tambah 3H2 gas itu hasilnya 2NH3 gas. Kalau sudah ketemu persamaan reaksi, langkah 1 ditulis, langkah 2 cek setara apa enggak. Ternyata kayaknya kalau sudah ada koefisien insya Allah setara ya. Jika volume gas amonia yang dihasilkan pada reaksi tersebut 8 liter, kalau ini 8 liter, ternyata volume gas nitrogen yang diperlukan 4 liter. Berarti berapa kalinya? N2 ini setengah kali dari NH3. Berdasarkan keadaan tersebut, hukum kimia yang berlaku adalah ada kata kuncinya di sini adalah P dan T. Artinya P dan T-nya sama. Tertentu gitu, entah berapa tapi sama. Nah, jika sama seperti itu, maka kalian itu akan menerapkan namanya hukum Gay-Lussac. Jawabannya A. Gimana sih bunyinya hukum Gay-Lussac itu? Ada yang tahu? Volume gas yang bereaksi dan volume gas yang gas hasil reaksi itu adalah sebagai bilangan bulat dan sederhana pada suhu dan tekanan yang sama. Kalau Dalton ini perbandingan berganda, seperti soal USP BKS kalian ya, Dalton. Kalau Avogadro ini nanti jumlah molekul. Jumlah molekul itu sebanding dengan volume pada P dan T tertentu. Kalau pros ini adalah hukum perbandingan tetap, jadi berapapun massa senyawa, perbandingannya selalu tetap. Hukum perbandingan. Susah ya? Nah, kalau Lavoisier, ini hukumnya paling gampang dan pasti teman-teman ingat, ini hukum kekekalan massa. Massa saat sebelum dan sesudah reaksi itu pasti sama. Nah, ini jawabannya ini kayak bisa. Ini soal UN tahun lalu, tapi kategorinya mudah. Ya, asal ingat aja hukum. Bisa dipahami nggak? Oke, lanjut ya soal terakhir. Karena soal terakhir juga. Soal terakhir adalah kesetimbangan kimia. Wah, ini juga soal yang gampang. Jangan lihat panjangnya, tapi lihat kata kuncinya gitu. Pada proses ini adalah proses yang tadi sudah kita sebut ulang namanya Haber-Bosch. Haber-Bosch itu adalah proses pembuatan amonia. Jadi kata kuncinya ya di sini aja persamaan. Agar reaksi berlangsung secara optimum dan dapat menghasilkan produk yang banyak, berarti reaksinya harus bergeser ke mana? Harus bergeser ke kanan. Maka cara yang paling tepat adalah, teman-teman lihat dulu, reaksi ke kanannya ini eksotermis apa endotermis? Karena min jawabannya apa? Exo. Oke, Sabrina, ini exo. Nah, kalau exo berarti supaya ke kanan arah reaksinya, NH3 biar banyak, kira-kira suhunya diapakan ya? Suhunya harus dinaikkan atau turunkan? Tambah, yang benar suhunya diapakan? Turun, kata Hanum. Suhunya harus diturunkan. Jadi kalau T-nya turun, maka reaksi akan bergeser ke arah eksoter. Ya, benar kata Arendi. Kalau naik, itu ke arah endotermis. Kalau turun berarti kan suhunya berkurang ya, kalau berkurang min, cara ngingetnya gitu aja. Oh iya, oke, berarti Sabrina ada paham ya. Kemudian tekanan sekarang, karena ada dua faktor untuk mendapatkan NH3 yang banyak, yaitu faktor tekanan dan faktor suhu. Nah, suhunya diapakan supaya reaksinya bergeser ke kanan. Ingat kalau tekanan itu kita kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah jumlah koefisien. Kalau tekanan misalnya kita turunkan ke koefisien yang apa?
koefisien yang besar. Maka berbanding terbalik dengan volumenya. Berarti coba kita turunkan tekanannya nanti ke koefisien yang besar. Koefisien yang besar di sini, ini jumlah koefisiennya 4, ini jumlahnya 2. Berarti harus ke kanan, berarti tekanan tidak diturunkan. Tapi tekanan harus dinaikkan, sehingga nanti koefisiennya kecil. Di mana letak koefisien kecil? Di kanan. Nah, itulah yang diinginkan. Jadi jawabannya apa? Terakhir ini jawab B. B. Jawabannya B. Dengan menaikkan tekanan dan menurunkan suhu. Jadi apa? Oh ya, itu sebenarnya ada koligatif nih ya. Seru ini. Boleh satu lagi nggak? Boleh ya? Oh boleh nggak? Oh boleh. Boleh. Mau satu lagi apa sudah ya? Oh ya. Boleh satu lagi apa selesai? Lagi. Masih 15 menit lagi. Oh, satu lagi. Oke. Karena suara terbanyak lagi, saya satu lagi ya. Ini soal koligatif soalnya Pak. Ini lumayan soalnya. Pada suhu 27 derajat Celcius, Turner Z. Nah, ada kata kunci. Turner. Ada tahu nggak? Turner itu artinya apa? Ada istilah biner. Kalau biner itu biasanya jumlahnya berapa? Jumlah ionnya 2. Kalau Turner berarti 3. Nah, yang terionisasi sempurna, wah dapat kata kunci yang luar biasa. Terionisasi sempurna, pasti ini elektrolit. Jadi dari kata itu kita dapat, oh ini elektrolit yang Z. Kalau elektrolit pasti ada faktor apa? I. Oh ada yang nanya apanya yang 3? Jumlah ionnya nanti 3. Ya, boleh. Kata Galuh unsurnya ada 3. Oke lah. Dilarutkan dalam air hingga bervolume 500 ml dan bersifat isotonik. Ada kata kunci lagi. Ini soalnya kompleks. Isotonik. Pernah minum minuman berisotonik? Pernah pasti hijau. Isotonik itu artinya apa, nak? Tekanan antara zat pertama dan osmotiknya itu sama dengan zat yang kedua. Artinya tekanannya zat Turner Z, tekanan osmotik P-nya Z, itu akan sama dengan P-nya dari urea. Maka bagaimana? Kita jabarkan aja rumus P. Jadi kata kuncinya ini. Kamu teman-teman bisa membuat ini, selesailah soal ini. Gitu ya. P1 ini kita jabarkan. P adalah rumus P apa? M dikali R dikali T, kemudian 1 ya. Hanya saja hati-hati, saya menghapus dulu sebentar. Saya hapus. Terus apa? P tadi apa? P tadi tekanan osmotik. Bentar ya. Bentar ya, ini nggak bisa dihapus. Oh, dikit. Di coret ini ya, ini ditambahi, ini harus dikali I. Kenapa kita kali I? Karena tadi zat Turner itu terionisasi sempurna dilarutkan dalam air. Berarti logika kita tadi dia elektrolit. Kuat lagi, ya kan terionisasi sempurna. Nah, kalau V yang kedua, V itu tekanan osmotik ya, sekali lagi, itu adalah M dikali R dikali T 2. Itu nggak ada I-nya, karena I-nya kita anggap 1. Kenapa? Karena dia urea. Urea ini tahu kan ya, non-elektrolit. Kalau non-elektrolit kan nggak terionisasi, jadi cuma molekulnya 1. Paham ya? Nah, sekarang R sama T-nya kan sama. Ini kita tidak usah dibingungkan dengan angka-angka yang susah begini. Kita coret. Sehingga menyisakan MI dan M untuk yang kedua. Lalu kita masukkan. M itu kita terjemahkan sebagai massa dibagi MR ya kali 1000 per T dikali I sama dengan massanya
dibagi MR kali 1000 per V kali 1. Jadi I-nya kita anggap 1. Masanya zat terner itu yang ditanya. Berarti massa dibagi 111 ya. Dikali 1000 per volumenya berapa? 500 ml. Dikali I. Nah, teman-teman pasti bingung menentukan I biasanya. I itu apa sih? Itu adalah faktor kuantum. Itu kan rumusnya 1 rumusnya N min 1 dikali alfa kan gitu ya. 1 ditambah N min 1 dikali alfa. Cuma teman-teman gini, nggak usah mikirin ini. Kenapa? Karena kalau elektrolit alfanya pasti 1, apalagi periodisasi sempurna. Berarti alfanya pasti 1, sehingga jumlah I sama N-nya pasti sama. Kalau N-nya 3, I-nya pasti 3. Maka ini tadi. Atau kalau pengen jelasnya ya pakai rumus ini ya. I sama dengan 1 ditambah 3 kurang 1 kali 1. Maka 1 ditambah 2 sama dengan berapa I-nya? 3. Tapi kalau tidak ingin menghabiskan waktu, jika dia elektrolit kuat, maka I itu sama dengan N. Itu sama dengan masanya urea 6 dibagi 60 ya, kali 1000 per 250. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 10 bagi 5 ini 2. Berarti massa ya, kali 6 per 111 itu sama dengan 0,1 kali 1000 bagi 250 itu berapa? 4 kali 4. Sehingga massa 6M itu sama dengan 111 kali 0,4. Benar ya? Sehingga M sama dengan 111 berarti 194,6. Dan-nya ketemu berapa? Ini kan 44,4 bagi 6 ketemunya 7 ya. 7,40 Ini kan dapatnya 44,4 ya. Bagi 6. Ini jawabannya E. Sudah ya. Karena nanti harus ada pembahasan ekonomi gitu ya. Yang P mana nak? I kok ada I? Oh oke. Oh dijawab darah itu. Kalau P yang pertama itu elektrolit. Kalau elektrolit kita harus memperhatikan faktor kuantumnya, yaitu jumlah ion yang dihasilkan. Kalau yang kedua itu urea. Urea itu non elektrolit. Kalau non elektrolit berarti kita tidak perlu memperhitungkan I-nya karena I-nya dianggap 1. Itu jawabannya sudah dijawab darah tadi. Sudah ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak mau dilanjut ekonomi. Oh iya, sudah dari tadi. Ada nggak? Makasih Bu. Ya sama-sama. Kalau ada pertanyaan nanti bisa chat di Pak Lutfi atau chat di Budi gitu ya. Jangan lupa kita ketemu hari Senin, nanti levelnya kita naikkan. Sehingga soalnya lebih menantang gitu ya. Termasuk nanti ada soal-soal UTBK. Jadi terus ikuti ikon kimia ya dan yang lainnya. Oke, saya akhiri. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan. Jangan keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.